ini presiden nggak benar ya, membiarkan partai politik dipecah-pecah, ulama dipecah-pecah, bahkan seluruhnya berbagai ormas agama juga mau dipecah. Itu nanti Pak Jokowi namanya limcat presiden bebek lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya, nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Kalau Menteri Perindustriannya beres, Menteri SDM-nya beres, Menteri yang lain-lainnya penghasil barang ini beres, investasi datang. Jadi seluruh menteri itu kalau kerjanya bagus, menghasilkan investasi. Tidak akan ada yang mau investasi pabrik baru, karena pabrik yang ada kapasitasnya baru 40%. Kabar Harian mengabarkan. Kebijakan Luhut diduga rugikan negara puluhan triliun. Akhirnya Jokowi harus pecat Luhut. Ekonom Universitas Indonesia atau UI Faisal Basri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Faisal menilai kebijakan Luhut terkait larangan ekspor biji nikel lebih banyak merugikan negara daripada mendatangkan manfaat. Bahkan dalam hitungan Faisal, kebijakan tersebut telah membuat negara rugi puluhan triliun. Hal ini sudah keterlaluan dan sudah skandal nasional dan sudah seharusnya Luhut Panjaitan dipecat. Demikian katanya dalam video conference. Dia menguraikan kerugian negara puluhan triliun rupiah tersebut disumbang oleh hilangnya pendapatan negara dari ekspor biji nikel. Lebih jauh, Faisal menyebut Luhut menjual biji nikel tersebut kepada investor Cina yang membeli dengan harga di bawah standar internasional. Negara tidak menerima pajak ekspor karena ekspor dilarang. Kemudian datanglah belasan pengusaha Cina karena bisa beli biji nikel dengan harga separuh atau lebih murah dari harga internasional. Kerugian lainnya yang diderita oleh negara adalah dimasukkannya para pekerja asing asal negeri tirai bambu itu di perusahaan pengelolaan biji nikel yang sedang dikembangkan. Lebih lagi, menurut Faisal, para pekerja asing itu masuk dengan menggunakan visa turis alih-alih menggunakan visa pekerja. Akibatnya, pendapatan negara dari pajak penghasilan pekerja juga ikut hilang. Kemudian dapat tax holiday 25 tahun walaupun syaratnya belum terpenuhi dan bisa bawa pekerja, bukan visa pekerja tetapi visa turis. Sehingga negara kehilangan pendapatan lagi dari berbagai pungutan, baik pajak maupun 100 US dollar per orang itu. Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi ekonomi memberikan kritik keras terhadap pemerintah terkait pengelolaan nikel di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan nikel sangat kacau hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, seharusnya dipecat. Faisal dalam live di siaran radio di Jakarta juga mengatakan ada puluhan triliun uang penerimaan negara sirna gara-gara pengelolaan nikel di Indonesia. Semua jadi kacau balau, negara tidak dapat ekspor karena dilarang. Faisal menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk Menggali Pendapatan Negara Menghadapi Resesi Ekonomi. Diskusi itu pun juga disiarkan langsung dalam siaran radio, Zoom, hingga YouTube. Faisal mengatakan, pembangunan pabrik pemurnian biji nikel yang tengah digodok pemerintah malah berujung merugikan Indonesia. Sebab harga nikel di pasar internasional cukup mahal dan Indonesia hanya menjual di 50% lebih murah dari harga internasional. Selanjutnya dia menyebut ada sejumlah ex-pengusaha asal negeri Tiongkok datang ke Indonesia untuk membeli nikel itu. Alih-alih mendapat untung, Faisal menyebut Indonesia memberi bonus kepada para pembeli nikel itu. Datang belasan pengusaha Cina bisa beli nikel di bawah harga internasional. Mereka dalam tax holiday bisa 25 tahun walaupun syarat-syaratnya belum terpenuhi. Lebih keras lagi, Faisal bahkan menyebut saat ini sudah sepantasnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dipecat. Dia berharap ke depannya urusan nikel, batubara, PLN hingga BUMN Pertamina dapat diurus lebih baik lagi. Selain itu, dia juga mengkritik aksi Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilainya kerap menggelar rapat bersama DPR dengan cara tertutup. Dia pun merasa ada ketakutan dirinya jika pemerintah sering menggelar rapat secara tertutup. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bikin heboh lagi. Kali ini dia mewacanakan akan impor dokter asing.
Luhut pun disentil oleh para dokter di Twitter. Wacana mengimpor dokter itu pertama kali muncul dari mulut Luhut saat mengisi acara webinar pada Kamis 13 Agustus lalu. Dia bilang pemerintah berencana membangun rumah sakit internasional. Tujuannya agar masyarakat tak perlu lagi ke luar negeri saat ingin mendapatkan pengobatan khusus. Selama ini, banyak orang Indonesia pergi ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura untuk berobat. Dari berobat itu, uang miliaran dolar pergi ke luar negeri. Luhut melihat ini sebagai potensi baru. Karena itu, ia merencanakan membangun rumah sakit skala internasional. Untuk mewujudkan rencananya itu, pemerintah akan mengimpor dokter asing. Para dokter asing akan diberikan kemudahan seperti memberikan visa khusus untuk bisa bekerja di Indonesia. Dengan kehadiran dokter asing yang kelas 1 itu, ia berharap akan ada transfer teknologi dengan dokter lokal. Di sisi lain, orang yang biasa pergi ke luar negeri untuk berobat juga akan berkurang, sehingga duitnya tidak pergi ke luar negeri, bisa dibelanjakan di dalam negeri sendiri. Pembangunan rumah sakit internasional ini, menurut Luhut, adalah untuk mengembangkan kualitas rumah sakit di Indonesia. Menurut Luhut, di masa pandemi ini, orang-orang yang tak bisa bepergian ke luar negeri merupakan potensi pasar di bidang kesehatan. Potensi itu belum bisa dioptimalkan karena kemampuan rumah sakit di Indonesia masih terbatas. Luhut mengklaim rencana itu sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Rencana Luhut ini langsung menjadi omongan para dokter di Twitter. Misalnya, Dr. Tompi melalui akun Twitternya @drtompi langsung menyentil Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Tompi, agar rumah sakit di tanah air bisa sekelas internasional, yang harus dilakukan pemerintah bukan mengimpor dokter asing. Sementara itu, Dr. Andi Komeni, takdir yang sudah menjadi seleb tweet di akun @drkoko28, juga ikut berkomentar. Dia bilang publik harus tahu bahwa para dokter di tanah air sudah sering bertukar ilmu dengan dokter dari luar negeri. Menurutnya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit bukan dengan mengimpor dokter. Pemilik akun @dokterparu juga ikut menimpali. Harap semua tenang, mereka juga tidak akan betah di Indonesia kalau dibayarnya kapan entah berantah macam BPJS. Demikian ungkapnya. Akun @RizaSPN mengatakan dokter di Indonesia dengan dokter di luar negeri secara keilmuan tidak jauh beda. Yang berbeda adalah fasilitas pemeriksaan di luar negeri lengkap dan nyaman. Jadi, alih-alih impor, lebih baik diperbaiki saja apa yang kurang fasilitasnya di sini. Senada disampaikan dokter asal Kalimantan Timur di akun @inchitu. Kata dia, pekerjaan sebagai dokter sering terhambat lantaran alat yang kurang lengkap. Sebenarnya bisa kerjain macam-macam, tetapi karena alat tidak lengkap, kayak tangan terbogor. Sebenarnya bisa mengerjakan macam-macam, tetapi karena alat yang tidak lengkap itu seperti tangan yang terborgol. Sangat frustasi. Mau menolong orang, tapi susah. Dia juga menyayangkan wacana impor dokter. Indonesia sudah punya banyak dokter. Fakultas kedokteran di Indonesia juga ada 80. Dokter spesialis juga banyak. Masalah di negeri ini bukanlah jumlah dokternya, tetapi distribusinya. Pihaknya berharap agar pemerintah memberikan insentif kepada para dokter supaya tahan bekerja di daerah. Kemudian dapat tax holiday 25 tahun walaupun syaratnya belum terpenuhi dan bisa bawa pekerja, bukan visa pekerja tetapi visa turis. Sehingga negara kehilangan pendapatan lagi dari berbagai pungutan, baik pajak maupun $100 per orang itu. Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi ekonomi memberikan kritik keras terhadap pemerintah terkait pengelolaan nikel di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan nikel sangat kacau hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, seharusnya dipecat. Faisal dalam live di siaran radio di Jakarta juga mengatakan ada puluhan triliun uang penerimaan negara sirna gara-gara pengelolaan nikel di Indonesia. Semua jadi kacau balau. Negara tidak dapat ekspor karena dilarang. Negara tidak menerima pajak ekspor karena ekspor dilarang. Kemudian datanglah belasan pengusaha Cina karena bisa beli biji nikel dengan harga separuh atau lebih murah dari harga internasional. Kerugian lainnya yang diderita oleh negara adalah dimasukkannya para pekerja asing asal negeri tirai bambu itu di perusahaan pengelolaan biji nikel yang sedang dikembangkan. Lebih lagi, menurut Faisal, para pekerja asing itu masuk dengan menggunakan visa turis alih-alih menggunakan visa pekerja. Akibatnya, pendapatan negara dari pajak penghasilan pekerja
juga ikut hilang. Faisal dalam live di siaran radio di Jakarta juga mengatakan ada puluhan triliun uang penerimaan negara sirna gara-gara pengelolaan nikel di Indonesia. Semua jadi kacau balau, negara tidak dapat ekspor karena dilarang. Faisal menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk Menggali Pendapatan Negara Menghadapi Resesi Ekonomi. Diskusi itu pun juga disiarkan langsung dalam siaran radio, Zoom, hingga YouTube.